Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita sekarang akan melanjutkan materi yang sebelumnya ada sebagian Bapak jelaskan, yaitu tentang munakahat. Ya, maka materi ini kita lanjutkan lagi. Ya, melanjutkan materi selanjutnya. Namun sebelumnya kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan pemahaman di dalam setiap mempelajari berbagai macam bidang keilmuan, ya, selama belajar, selama kita sekolah di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sekalian, masih kaitannya dengan masalah munakahat. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang apa arti itu nikah, ya, syarat-syarat rukun nikah, hukum nikah, ya, sampai pada syarat dan rukun nikahnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada apa itu, yaitu berkaitan dengan muhrim, ya. Apa itu muhrim? Muhrim itu secara bahasa berarti diharamkan, ya. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ada beberapa sebab wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, ya. Ini yang pertama adalah sebab keturunan, ya. Sebab keturunan itu pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, ya, sebapak atau seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Nah, ini wanita yang haram dinikahi dari garis keturunan. Ya, terus yang kedua karena adanya pertalian muhrim dengan istri. Ya, contoh adik dari istri langsung dinikahi bersamaan itu maka dilarang. Ya, terkecuali salah satunya cerai atau meninggal dunia, ya. Terus karena ada hubungan sepersusuan, ya, hubungan sepersusuan itu ada contohnya ketika ada seseorang umpamanya menyusui kepada orang lain, ya, dan itu memiliki sama-sama orang tersebut memiliki anak, ya, anak juga. Nah, itu disebut dengan saudara sepersusuan. Ibu yang menyusui ada saudara perempuan sesusuan, itu haram untuk dinikahi. Terus karena perkawinan, ya, mertua, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ya, ibu tiri baik sudah bercerai atau belum, menantu baik yang sudah cerai atau belum, maka itu di bagian ini adalah orang-orang atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, selanjutnya, ya, tolong diperhatikan anak sekalian, kita akan ini ayatnya, ya, surat An-Nisa ayat 23 itu orang-orang yang haram dinikahi. Nah, sekarang kaitannya dengan kewajiban suami dan istri. Nah,
Di dalam membangun mahligai rumah tangga, ya, maka situ ada kewajiban yang harus sama-sama dipahami dan dijalankan oleh pasangan. Di sini jelaskan ada kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban suami. Apa yang menjadi kewajiban bagi seorang suami ya terhadap istrinya? Yang pertama adalah memberi nafkah, ya. Jadi suami itu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya, ya, terutama dalam hal agama. Itu menjadi kewajiban daripada suami. Yang ketiga, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, yaitu adanya komunikasi yang baik antara istri dan anak-anak, ya. Terus menjaga istri dan anak dari bencana, jikalau terjadinya bencana atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus membantu istri dalam tugas sehari-hari, itu menjadi kewajiban suami. Lalu apa kewajiban istri? Itu taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, ya. Jadi taatnya selama dalam ajaran Islam, maka kita wajib taat pada suami. Kalau di luar syariat Islam, maka boleh untuk tidak taat. Contoh, seorang suami menyuruh istrinya untuk membeli minuman keras, maka boleh kalian untuk tidak taat, ya, karena itu bertentangan dengan syariat. Terus memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, ya, karena segala sesuatu itu harus seizin suami. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarganya, ya, karena suami sibuk dengan pekerjaannya, otomatis waktu yang harus diluangkan untuk anak-anaknya sangat sedikit, maka dibantu oleh istri. Terus menerima dan menghormati pemberian suami, ya, berapapun ya yang diberikan oleh suami harus dihargai. Hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, ya. Melihara, mengasuh dan mendidik anak, itu menjadi kewajiban istri. Nah, di atas adalah kaitannya dengan masalah pernikahan. Nah, sekarang menginjak kepada masalah perceraian, ya. Ya, apa itu cerai? Berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, yaitu dengan jatuhnya talak. Apa saja yang dapat memutuskan tali pernikahan? Yang pertama adanya talak, ya. Melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Yang kedua ada fasak, pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu, ya. Seperti tadi, ternyata istri itu atau suami itu masih saudara, ya, dari yang tergolong orang-orang yang muhrim atau orang-orang yang haram dinikahi. Ternyata setelah diselidiki ada kaitan hubungan saudara karena mungkin persesuaian karena hal yang lain, ya, maka harus dibatalkan pernikahannya, ya, disebut fasak. Terus ada li'an, sumpahnya suami yang menuduh istrinya, ya, menuduh istrinya berbuat zina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan, ya, 4 orang saksi. Ya, jadi kalau tuduhan itu juga harus didatangkan 4 orang saksi. Ya. Tuh.
Terus adalah khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya, jadi gugatan ya. Sebenarnya ada sekarang banyak yang istri-istri menggugat ke pengadilan, nah itu disebut dengan khulu ya, gugatan. Nah, karena istri itu tidak bisa menjatuhkan talak, tapi bisa menggugat dengan khulu. Terus ada ila, sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Nah, itu harus dilaksanakan ya. Ada zihar, ucapan suami yang menyerupakan istri dengan ibunya. Itu nggak boleh ya, karena dosanya sama dengan dia tidur bersama ibunya sendiri. Terus perceraian. Lalu ini ada masa iddah. Iddah itu artinya masa menunggu ya. Masa menunggu bagi seorang istri, khusus bagi seorang istri yang tinggalkan mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Jadi dalam masa iddah ini ya, seorang istri tidak bisa dulu menikah dengan yang lain secara langsung ya, tapi harus menunggu dulu dalam masa iddah itu. Berapa lama masa iddahnya tergantung ya, tergantung ininya. Kalau karena suaminya wafat, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari udah lebih, maka silakan boleh lagi untuk menikah lagi dengan yang lain. Kalau ternyata dia hamil istrinya, maka sampai dia melahirkan ya, sampai dia melahirkan tambah dengan nifas gitu ya. Lalu karena talak basah dan khulu, tidak ada iddah bagi istri yang belum campur. Jadi setelah menikah belum pernah bercampur ya dengan suaminya, maka si istri tersebut tidak memiliki masa iddah, maka boleh besoknya lagi untuk menikah dengan orang lain. Nah, bagi yang sudah bercampur, nah, itu baru ada masa iddah. Itu ada 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Bagi yang sudah tidak mens lagi ada 3 bulan ya, atau sudah menopause ya, sudah tidak menstruasi lagi, maka itu masa iddahnya 3 bulan ya. Kenapa kalau di atas bagi orang yang masih menstruasi 3 kali sucian? Karena terkadang wanita itu bisa jadi dalam sebulan tuh bisa 2 kali menstruasi ya, maka dihitungnya 3 kali menstruasi. Kalau yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, maka 3 bulan ya. Dan bagi yang masih sedang hamil, maka sampai melahirkan ya. Lalu sekarang adalah setelah tadi ada talak ya, lalu ada iddah, masa iddah, masa menunggu, dan ada rujuk. Rujuk itu kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istri yang dicerai dalam masa iddah. Jadi rujuknya harus dalam masa iddah. Lagi, kalau tadi banyak masa iddahnya 3 kali sucian, maka sebelum 3 kali sucian itulah maka boleh seorang suami rujuk dengan perkataan yang sangat sederhana. Tapi kalau melebihi masa iddah, itu harus menikah sebagaimana syarat rukun nikahnya terpenuhi ya. Terus rukun rujuk itu istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Ada 2 orang laki-laki yang ada sebagai saksi, ada sigat atau ucapan rujuk. Jadi tadi ada saksinya, 2 orang, maka ngomong ya, suami atau mantan istrinya mengatakan saya mau rujuk ya, maka secara sah sudah menjadi suami istri lagi. Apa hukum rujuk ya? Hukum rujuk ada wajib. Bagi siapa wajib itu? Jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya,
ini umpamanya seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri ya, lebih dari satu istri atau dia poligami, umpamanya salah satunya mau ditalak tapi yang mau ditalak itu belum sempurna ya, atau apa namanya pembagian waktunya ya, pemberian nafkahnya sebagainya tidak adil, tidak adanya ketidakadilan antara istri yang pertama dan kedua, maka harus terpenuhi dulu ya, terpenuhi dulu keadilannya antara istri pertama dan kedua terpenuhi, baru bisa mentalak di antara salah satunya. Ada ada haram ya rujuknya suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan niatan jahat ya. Rujuknya itu dan niatan jahat maka haram untuk rujuk. Ada makruh jika percaya lebih maslahat ya. Ada sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah ya, itu tentang rujuk ya. Terus hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang benar baik yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembang keturunan yang sah. Yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat mempunyai rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Terus menjadi hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri ya. Nah, ini pernikahan menurut perundang-undangan ya. Nomor 1 tahun 74 ya. Ini undang-undangnya pengertian nikah itu seperti apa? Ini menurut undang-undang. Sahnya pernikahan dari pasal 4 dari Kompleks Hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 174 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan dan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ya. Ini tentang penjelasan undang-undangnya. Ini juga sama dengan pasalnya ya. Kalau ini di undang-undang kawin seorang wanita yang sudah hamil juga diatur ya. Nah, demikian anak-anak ya penjelasan materi ini yang mudah-mudahan kalian memahami. Saya akan baca lagi dan jangan lupa ya kalian catat materinya ya, kerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai terlewatkan ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.